Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back me, I'm Hera Mawada. Kali ini saya akan membawakan tema mengenai anxiety disorder. Ketika cemas bukan lagi hal yang biasa. Di sini teman-teman pernah nggak sih merasakan cemas yang tanpa alasan jelas, atau merasa panik, jantung berdebar, tapi teman-teman nggak tahu itu kenapa? Bisa jadi itu bukan sekedar gugup biasa, tapi sudah masuk dalam gangguan kecemasan, atau dalam psikologi disebutnya sebagai anxiety disorder. Begitu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gangguan kecemasan, mulai dari penjelasannya, jenis-jenisnya, penyebabnya, sampai gimana cara untuk mengatasinya. Baik, sekarang kita akan memasuki dalam pembahasan mengenai anxiety disorder. Apa sih anxiety disorder? Anxiety disorder ini adalah kondisi psikologis ketika rasa cemas atau takut muncul secara berlebihan, dan dia itu menetap dan mengganggu aktivitas keseharian teman-teman. Tapi perlu untuk teman-teman ketahui, bedakan ya antara cemas biasa, itu wajar, tapi kalau kecemasan yang muncul secara terus-menerus, bahkan tanpa alasan yang jelas, nah itulah yang disebut tidak normal, atau dalam psikologi disebutnya abnormal. Terus ini dalam APA atau American Psychiatric Association tahun 2022 disebutkan gangguan kecemasan adalah salah satu kondisi kesehatan mental yang paling umum dan dapat memengaruhi sekitar 1 dari 5 orang di seluruh dunia ini. Nah, kalau dalam DSM-5 pada tahun 2013 disebutkan kekhawatiran yang berlebihan dan tidak terkendali yang berlangsung setidaknya selama 6 bulan merupakan ciri utama dari Generalized Anxiety Disorder atau GAD. Gitu. Kemudian kita akan memasuki jenis-jenis anxiety disorder. Sebelumnya, pada jenis-jenis kecemasan ini tuh sangat banyak sekali. Di antaranya ada GAD atau Generalized Anxiety Disorder, yang mana cemas ini dirasakan secara terus-menerus tanpa alasan yang spesifik. Gitu. Nah, yang kedua ada Panic Disorder atau gangguan serangan panik. Panic disorder ini ditandai dengan munculnya serangan panik secara tiba-tiba dan berulang. Serangan ini tuh bisa sangat menakutkan meskipun tidak ada ancaman yang nyata. Gejala umum yang biasa dilakukan oleh panic disorder ini ada detak jantung yang cepat, sesak nafas, rasa ingin mati, pusing atau mual. Biasanya disertai rasa takut akan serangan berikutnya, sehingga orang menjadi takut keluar rumah. Atau ini masuk dalam kategori fobia ya. Dalam fobia itu disebut sebagai agorafobia. Kemudian yang ketiga ada Social Anxiety Disorder atau gangguan kecemasan sosial. Apa sih gangguan kecemasan sosial ini? Adalah rasa takut secara ekstrim terhadap situasi sosial, terutama saat harus tampil di depan orang lain atau berbicara di tempat umum. Misalnya ya, contohnya takut bertanya di kelas, terus cemas saat memperkenalkan diri di depan publik, kemudian atau menghindari interaksi karena takut dihakimi. Orang yang mengidap social anxiety disorder ini selalu menghindari interaksi terhadap orang lain karena dia tuh merasa bahwa dirinya itu nantinya akan dihakimi, padahal hal itu kan tidak mungkin selalu terjadi. Itu hanya perasaan-perasaan yang dirasakan oleh orang tersebut. Biasanya gejala umum yang terjadi pada social disorder ini tuh ada wajah memerah, berkeringat saat berbicara, rasa malu atau takut berlebihan, terus menghindari kontak mata dengan orang lain. Ini dalam jurnal Anxiety and Depression Association of America tahun 2021 disebutkan gangguan ini bisa menghambat prestasi akademik, pekerjaan, dan hubungan sosial secara signifikan.
Kemudian yang nomor 4 ada spesifik phobias atau fobia spesifik. Ini yang dimaksud adalah rasa takut berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya, seperti ketinggian, terus ada orang yang takut darah, serangga, atau orang yang berada di ruangan sempit gitu. Biasanya gejala umum yang dilakukan oleh orang yang mengidap gangguan fobia ini adalah langsung panik saat melihat objek tersebut. Terus yang kedua, menghindari objek atau situasi. Terus juga badannya berkeringat atau bahkan gemetar. Ini dalam jurnal National Institute of Mental Health tahun 2020 disebutkan fobia spesifik adalah gangguan kecemasan paling umum dan sering berkembang sejak masa kanak-kanak. Jadi ini diketahui bukan dari masa remaja atau dewasa, jadi bisa dari anak-anak. Kemudian yang nomor 5 ada OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Ini yang merupakan gangguan obsesif kompulsif, yakni ditandai dengan pikiran obsesis atau mengganggu yang berulang dan perilaku kompulsif. Apa sih kompulsif? Kompulsif ini yang dimaksud adalah dilakukan berulang untuk meredakan kecemasan. Misalnya mencuci tangan berulang karena takut di tangannya itu masih ada kuman. Jadi teman-teman pernah nggak merasakan? Terus ada juga contoh kayak nggak bisa tidur tenang, soalnya gelisah. Tadi pintunya udah dikunci atau belum, kayak gitu. Terus ini dari jurnal Mayo Clinic tahun 2021 mengatakan penderita OCD tahu bahwa pikirannya itu tidak logis, tapi tetap merasa terdorong untuk melakukannya. Soalnya orang yang mengidap gejala gangguan ini tuh memiliki gejala yang paling umum adalah perasaan yang tidak tenang atau gelisah. Bahkan dia tidak bisa tertidur apabila belum melakukan pikiran yang digelisahkan. Kemudian ini yang keenam ada post traumatic stress disorder atau yang disingkat jadi PTSD. Ini merupakan gangguan stres pasca trauma, yakni PTSD ini muncul setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis seperti kecelakaan, bencana, atau kekerasan. Biasanya gejala umum yang sering kali terjadi pada orang yang gangguan PTSD itu mimpi buruk, flashback akan masa lalu, kayak mengulang masa trauma yang dulunya, mudah terkejut, terus juga sulit tidur. Perlu diketahui ya teman-teman, di sini tuh catatannya PTSD ini tidak hanya dialami oleh seseorang yang mengalami peristiwa berat kayak perang gitu sama tentara, tapi bisa jadi juga karena hanya kecelakaan atau bullying yang suatu hal peristiwa yang sepele gitu. Jadi setiap jenis gangguan kecemasan ini punya gejala yang unik, tapi semuanya bisa ditangani dengan pendekatan yang tepat, baik dari psikologis, medis, maupun dukungan sosial. Jadi penting banget untuk mengenalinya sejak dini. Baik, tadi merupakan penjelasan dari 6 jenis anxiety disorder. Jadi setiap jenis tadi sudah ada gejala dan ciri-ciri. Namun di sini saya mengambil kesimpulan gejala dan ciri-ciri umumnya yang terjadi dari anxiety disorder. Yakni ada 2. Yang pertama fisik. Di fisik ini terdapat jantung yang berdebar, berkeringat, badan yang gemetar, serta sulit tidur. Terus yang kedua dari gejala psikologis, yakni adalah khawatir yang terus-menerus, terus sulit fokus, gelisah, serta rasa takut yang berlebihan. Bahkan ada yang sampai tidak mau bertemu dengan orang lain, seperti antisosial. Namun, gejala ini memang sangat melelahkan secara mental dan fisik. Bukan karena mereka yang lemah, tapi karena otaknya bereaksi seolah ada bahaya. Padahal kan sebenarnya itu tidak ada gitu. Terus, penyebab anxiety disorder. Di dalam penyebab anxiety disorder ini sangat kompleks, yakni beberapa diantaranya ada dari faktor biologis, faktor lingkungan, serta ada faktor kepribadian dan faktor genetik. Yang dimaksud di faktor biologis ini merupakan ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin. Terus kalau yang di faktor lingkungan ini seperti pengalaman traumatis, tekanan keluarga, atau faktor lingkungan
di kehidupan setempat dan lain-lain. Mengenai faktor kepribadian itu perfeksionis dan mudah khawatir. Biasanya orang yang OCD tadi itu ini tuh faktor penunjangnya atau disebabkan oleh dia itu memiliki faktor kepribadian yang perfeksionis. Dan yang terakhir ada faktor genetik, ini bisa diturunkan dari keluarganya. Apabila orang tua atau neneknya yang mengidap penyakit ini, bisa jadi itu nanti turun-temurun ke anaknya atau ke keturunannya. Baik, yang terakhir kita akan membahas mengenai cara mengatasi dan penanganan untuk anxiety disorder. Jadi gangguan kecemasan ini bisa ditangani. Yang pertama ada psikoterapi, terus ada medikasi, ada relaksasi, dan yang terakhir ada gaya hidup sehat. Dalam psikoterapi ini biasanya itu ada CBT. Apa yang dimaksud CBT? CBT ini semacam cognitive behavioral therapy gitu. Terus yang medikasi ini anti sama cemas. Tapi kalau di medikasi ini hanya bisa dilakukan oleh profesional medis kayak psikiater begitu. Kalau mengenai relaksasi ini seperti teknik pernapasan, meditasi, serta adanya journaling. Dan yang terakhir mengenai gaya hidup sehat, itu kita bisa menerapkan semacam tidur yang cukup, olahraga yang teratur, serta menghindari makanan-makanan yang mengandung kafein berlebih gitu. Jadi yang paling terpenting dari penanganan yang aku tawarkan ini adalah jangan pernah merasa malu untuk minta bantuan. Jadi mental illness ini bukan suatu kelemahan gitu. Oke teman-teman, demikian dari saya. Saya akan menarik kesimpulan mengenai anxiety disorder itu nyata dan bisa sangat mengganggu. Tapi bukan berarti nggak bisa diatasi. Jadi dengan penanganan yang tepat, kamu bisa hidup normal kembali seperti yang semula. Kalau kamu merasa mengalami gejala yang tadi aku sebutkan, jangan ragu untuk bicara ke orang yang kamu percaya atau ke profesional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa jaga pikiran, hati, dan tubuhmu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.